Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan general love reading ya, dengan tema pembacaan eh, request subscriber di sini. Ada yang request apakah bisa gitu ya kembali bersama dengan mantan. Di sini aku akan coba cari tahu ya, namun kembali aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate untuk semua, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, atau energi orang banyak, bukan personal tentunya. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, oke? Readingan ini untuk all zodiak ya, untuk semua zodiak yang kamu rasa resonate ya. Dan aku hanya membaca pada tebaran kartu aja yang ada di sini. Aku juga udah shuffle beberapa kartu tarot di sini dan juga oracles untuk lebih menghemat waktu ya. Kita langsung masuk saja pada pembacaan. Di sini beberapa dari kamu memang kuat ya. Memang semua zodiak ada di sini, tapi kamu kuat dealing dengan Gemini ya, dengan Leo ya. Oke. Namun semua zodiak ada ya. Jadi tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, apakah kamu bisa kembali bersama dengan mantan lagi? Aku ngelihat di sini ya, ada kemungkinan mungkin sebesar 70% ya. 70% kamu bisa kembali bersama dengan mantan ya. Karena sebenarnya yang aku lihat di sini, aku melihat bahwa kalian berdua di sini masih saling mencintai satu sama lain ya. Sebenarnya aku ngelihat di sini kayak masih ada perasaan sayang ya, perasaan cinta, perasaan rindu, bahkan ingin kembali mengulang gitu ya. Hubungan kalian gitu ya, seperti dulu gitu, ada gitu. Cuman aku ngelihat di sini mungkin kamu sama dia ini tipikal orang yang sama-sama agak keras ya orangnya, jadi mungkin juga gengsi gitu ya, mementingkan ego. Jadi nggak hanya dia, aku rasa di sini kamu pun sama gitu. Jadi kalian tuh sama-sama keras ya, atau sama-sama bisa dibilang mementingkan ego kalian masing-masing, gengsi untuk mengakui perasaan bahwasanya kamu dan dia masih sama-sama saling mencintai. Sebenarnya itu permasalahannya ya, yang aku lihat ya. Terlepas dari itu, aku ngelihat juga mungkin sebelumnya antara kamu sama dia ini sempat terjalin hubungan yang cukup harmonis, cukup bahagia gitu ya. Di sini kamu sama dia pernah saling mencintai ya, saling menyayangi dan saling mengisi satu sama lain, saling melengkapi. Bahkan beberapa memang sudah ada yang uh, mungkin berencana untuk berkomitmen gitu ya, berencana untuk membawa hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Itu yang aku lihat di sini sih. Ya, sampai saat ini aku rasa bahkan perasaan itu masih ada ya, baik di kamu ataupun di dia. Jadi sebenarnya satu sama lain masih saling sayang kalau aku lihat. Cuman memang apa ya, perasaan itu kalah dengan ego kalian gitu. Jadi ego itu mengalahkan perasaan ya. Itu sih yang aku lihat. Jadi kamu atau dia kayak sama-sama apa ya, berpura-pura ya kalau aku lihat sih, kayak seperti melawan hati kalian sendiri gitu. Aku ngelihat kamu ataupun dia sama-sama ngerasa saling cuek, saling nggak butuh gitu ya. Padahal sebenarnya kangen kalau aku lihat di sini ya. Dia kangen kamu, kamu pun kangen sama dia. Jadi aku ngerasa di sini sebenarnya permasalahannya itu sih ya, satu, ego ya. Jadi kamu dan dia sama-sama termakan ego kalian masing-masing. Mungkin tidak ada yang mau mengalah seperti itu. Sama-sama merasa benar. Jadi intinya keras gitu ya. Saling tidak peduli gitu ya. Sebenarnya terkesan seperti itu, tapi sebenarnya di dalam hati kalian nggak seperti itu kalau aku lihat di sini. Ya.
Aku ngeliat dia di sini merindukan kamu, dia kangen banget sama kamu. Mungkin beberapa di antara kalian di sini udah nggak ada komunikasi gitu ya. Beberapa juga sulit untuk menunjukkan perasaan dia atau menyampaikan bahwa dia kangen sama kamu karena memang nggak ada komunikasi. Gitu. Dia jadi nggak tahu gimana caranya untuk menunjukkan atau menyampaikan perasaan rindunya ke kamu. Tapi beberapa ada yang lebih memilih untuk memendam perasaan rindunya terhadap kamu karena ya itu tadi gengsi gitu ya, jadi dia lebih memendam ya. Ada dua di sini kemungkinannya. Yang pertama di sini dia memang tidak memiliki media untuk menyampaikan perasaan rindunya ke kamu, atau kemungkinan yang kedua adalah memang dia sengaja menutupi atau menyembunyikan perasaan rindunya ke kamu karena gengsi gitu ya, bisa juga seperti itu. Dan ini juga bisa vice versa, bisa terjadi di diri kamu sendiri seperti itu ya. Aku ngelihat di sini dia sebenarnya ingin datang ke kamu ya. Sebenarnya di sini dia ingin sekali datang ke kamu, cuman mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dia. Ya seperti yang aku katakan tadi, entah gengsinya, entah egonya, entah ada hal-hal yang lain yang memang di sini dia pertimbangkan seperti itu ya. Sebenarnya dia udah melihat kamu dari jauh atau sudah memantau kamu dari jauh, sudah melihat situasi dan kondisinya. Cuman memang di sini dia belum bergerak gitu loh. Ada gitu ya. Potensi di sini dia datang ke kamu, cuman sepertinya di sini dia lambat ya. Pergerakan dia agak lambat di sini. Kalaupun memang dia akan datang ke kamu, aku rasa di sini nggak dalam waktu dekat sih ya. Karena memang dia masih mikir-mikir gitu. Yang aku lihat di sini seperti itu. Apalagi mungkin sebelum kamu sama dia berpisah atau sebelum kamu sama dia putus di sini ya, mungkin kalian di sini sempat berkonflik ya, sempat adu argumen di sini, oke? Ya pertengkaran, perselisihan itu terjadi ya. Entah di sini ini memang masalah internal kalian berdua atau memang ada pihak-pihak lain yang ikut campur di dalam hubungan kalian gitu loh. Ada pihak ketiga, entah ini ya mungkin pihak-pihak ketiga seperti selingkuhan atau mungkin keluarga yang ikut campur di dalam hubungan kalian, atau bisa jadi saudara, bahkan teman ya, rekan dan lain sebagainya. Intinya mungkin ada juga ya beberapa pihak ketiga yang ikut campur ya. Dan aku ngelihat di sini sepertinya mungkin kamu ngerasa kamu dimanipulasi sama dia, atau kamu ngerasa kamu dibohongi, atau kamu dikhianati, bahkan ya dimanfaatkan seperti itu. Kamu ngerasa seperti itu dan kamu ngerasa kayak udah capek banget berkonflik sama dia, seperti nggak ada gunanya. Jadi kamu lebih memilih untuk mundur gitu. Apalagi di sini sama-sama ego gitu. Mungkin dia juga ngerasa selalu benar ya. Jadi itu juga yang membuat kamu capek atau membuat kamu lelah dan membuat kamu memilih untuk mundur gitu ya. Karena kamu capek banget. Di sini ada Three of Swords ya, ada Five of Swords and Three of Swords di sini. Oke. Aku ngerasa ini benar-benar menyakitkan banget buat kamu sebenarnya ya. Bisa jadi beberapa memang di sini terdapat keterlibatan pihak ketiga ya. Dan ini sangat menyakitkan buat kamu perpisahan ini. Oke. Kayak apa ya, sampai saat ini rasa sakit itu masih terasa gitu loh di diri kamu ya. Sakit banget rasanya. Mungkin di sini beberapa dari kamu entah dibohongi, dikhianati, dimanfaatkan, atau bisa jadi dihina, direndahkan ya. Intinya rasa sakit itu dalam banget gitu ya, yang aku lihat di sini. Kuat sekali. Bahkan sampai saat ini kalau terasa kamu masih suka ya mungkin mengeluarkan air mata karena bener-bener sakit ya, kalau aku lihat di sini. Kayak kamu tuh disakiti oleh orang yang paling kamu percaya, atau kamu terluka oleh orang yang paling kamu sayang, kamu cinta, seperti itu. Ya, itu sangat menyakitkan ya buat kamu di sini. Sangat menghancurkan perasaan kamu. Ya, bahkan sampai saat ini meskipun kejadian itu sudah berlalu sejak lama, tapi rasa sakit itu masih ya kamu rasakan sampai sekarang energinya, kalau aku lihat di sini seperti itu ya.
eh oke, di sini juga Seven of Wands ya. Aku ngerasa begitu banyak sekali konflik yang terjadi atau begitu banyak sekali pertengkaran yang sudah terjadi, permasalahan ya, perbedaan, apapun itu yang memicu konflik di antara kalian. Dan kamu ngerasa kamu sulit sekali untuk mengatasi konflik-konflik tersebut gitu, sehingga mungkin ini yang membuat kamu memilih untuk mundur karena terlalu banyak atau terlalu apa ya, terlalu berat mungkin konflik yang terjadi gitu loh ya. Kamu capek banget di sini, kamu udah berusaha semaksimal kamu atau kamu udah berusaha semampu kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam hubungan kalian gitu ya. Tapi aku ngerasa di sini kamu seperti menyelesaikan itu sendiri gitu, sendirian. Jadi tidak ada bentuk kerjasama yang baik untuk menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi kamu capek sendiri dan kamu udah berusaha semaksimal kamu memaksakan diri kamu untuk benar-benar menyelesaikan semua sendiri, sehingga di sini kamu sendiri yang capek gitu. Dan kamu sadar, akhirnya kamu menyerah. Kalau aku lihat di sini seperti itu. Ya. Oke. Tapi aku ngelihat di sini ya, kalau potensi untuk kembali ada di sini. Ya, mungkin di sini ini bisa saja vice versa ya. Bisa kamu yang merasakan ataupun dia yang merasakan kondisi ini. Ya. Yang aku lihat di sini, salah satu pihak, baik kamu ataupun dia, saat ini seperti ada yang ingin terkoneksi. Ya. Kalau memang ini dia, seperti yang aku katakan tadi, sebenarnya dia ingin datang, cuman dia masih bingung ya, atau dia masih mempertimbangkan kedatangannya ke kamu. Ya. Itu yang aku lihat di sini. Tapi untuk berkomunikasi lagi atau untuk menghubungi kamu di sini ada keinginan dia. Ya, untuk bisa bicara, menyampaikan perasaan dia, atau untuk hanya sekedar ngobrol sama kamu gitu ya. Ada. Aku ngelihat di sini bahkan dia ingin sekali terkoneksi kembali seperti dulu sama kamu, terhubung lagi ya, karena bisa dibilang ya dia ngerasa sampai saat ini cuma kamu yang bisa bikin dia jatuh cinta gitu ya, cuma kamu yang bisa bikin dia nyaman gitu loh. Kamu yang paling bisa membuat dia menjadi diri dia sendiri gitu loh. Kamu yang bisa benar-benar tulus menerima semua kelebihan dan kekurangan dia gitu loh ya. Kamu yang bisa benar-benar bikin dia yakin gitu. Mungkin seperti dia belum menemukan pengganti kamu sampai saat ini. Maksudnya belum ada yang setulus kamu, belum ada yang sebaik kamu, dan dia sadar itu. Dia sadar bahwa kamu adalah yang terbaik, kamu adalah yang paling tulus ya. Jadi di sini seperti kayak dia sadar tapi udah terlambat ya, seperti itu kalau aku lihat. Oke. Di sini aku ngeliat juga memang dia belum move on dari kamu. Oke. Aku ngeliat di sini dia masih apa ya? Masih terjebak ya di dalam masa lalunya seperti itu. Jadi mungkin dia belum fokus dengan kehidupan dia yang sekarang. Mungkin dia masih terlalu sering mengingat tentang kamu atau teringat tentang kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih selalu gitu ya, bernostalgia dengan kenangan di masa lalunya bersama dengan kamu. Entah itu momen suka ataupun momen duka, membahagiakan ataupun menyakitkan, ya itu masih dia ingat. Bahkan aku ngelihat di sini mungkin perasaan dia ya itu masih sama besar seperti dulu untuk kamu. Bahkan di dalam hatinya seperti ada penantian gitu ya. Dia mengharapkan untuk bisa bersama kamu lagi, ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan mungkin juga sebenarnya ada tawaran hubungan lain di luar sana yang dia miliki.
ya. Mungkin ada yang berusaha deketin dia, tapi dia belum menerima atau belum memulai, seperti itu. Jadi dia tuh masih bimbang ke kamu, dia tuh masih berat ke kamu, dia tuh masih selalu mengenang kamu, ya. Bahkan sampai saat ini aku ngeliat dia masih terus merindukan kamu gitu loh. Lagi kangen banget bahkan, ya. Beberapa ada yang deketin dia, cuman dia bukan enggak ya, belum menerima. Dia sebenarnya nggak menutup hati di sini untuk siapapun, cuman sepertinya dia masih beratnya tuh ke kamu, masih bimbang ke kamu. Kalau aku lihat di sini seperti itu, ya. Masih mikirin kamu lah, masih galauin kamu lah, intinya seperti itu ya kalau aku lihat di sini, oke. Mungkin juga itu perasaan kamu juga. Jadi sebenarnya kalian saling merasakan satu sama lain. Kayak di bottom of the deck di sini ada Nine of Swords, ya. Aku ngelihat di sini ada salah satu, ya. Ini bisa vice versa, ini bisa kamu ataupun dia yang merasakan. Jadi ada salah satu yang merasa kepikiran gitu, ya. Entah di sini kamu ataupun dia, ya, bisa vice versa. Jadi mungkin kita anggaplah di sini dia. Aku ngeliat di sini dia kepikiran kamu, ya. Aku ngeliat di sini dia kepikiran kamu, bahkan setiap malam selalu kepikiran kamu, apalagi menjelang tidur. Ya, ini yang membuat dia gelisah, ini yang membuat dia nggak tenang, ini yang membuat dia ngerasa ingin gitu ya untuk menghubungi kamu dan ingin untuk datang ke kamu. Itu yang aku lihat di sini. Karena dia overthinking terus tentang kamu, kepikiran terus gitu. Dia mumet banget kenapa harus seperti ini gitu loh. Ya. Dan bikin dia stres juga gitu. Cukup benar-benar apa ya, menguras emosi dia atau menguras pikiran dia kalau aku lihat di sini seperti itu. Oke. Tuh. Dia ingin ada langkah baru, dia ingin ada awal baru di sini untuk hubungan kalian. Ya, kalau aku lihat di sini 70% kamu sama mantan bisa kembali, ya. Cuman ya itu ada yang membuat kalian sulit, ya, ego kalian masing-masing, ya. Karena sama-sama keras di sini kalau aku lihat, ya. Tuh, di sini dia ingin kembali ke kamu karena sulit move on kalau aku lihat di sini. Susah move on, ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Di sini juga aku udah shuffle beberapa oracles-nya, ya. Oke, di oracles yang pertama di sini ada children. Beberapa dari kamu mungkin di sini entah kamu sama dia sudah menikah dan kalian sudah memiliki anak, jadi sehingga di sini masih sama-sama ingin kembali untuk anak seperti itu, atau bisa jadi di sini kamu dealing dengan seseorang yang bersifat kekanakan, ya, seperti itu, manja gitu, ya, seperti itu. Atau ini bisa terjadi di diri kamu sendiri, ya, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Intinya mungkin di dalam love life kamu ini ada kaitannya dengan anak, ya, seperti itu. Oke, lalu yang kedua di sini ada forgiving and learning. Di sini kamu sama dia, aku rasa kalian bisa bersama kembali. Tapi di sini harus saling memaafkan dulu satu sama lain, harus sama-sama saling memaafkan apapun yang terjadi di masa lalu kalian gitu, ya. Konflik apapun, meskipun itu menyakiti kamu ataupun menyakiti dia, kalian harus saling memaafkan, harus saling membersihkan gitu, ya, diri kalian dari energi-energi negatif yang ada gitu, ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan jadikan masa lalu sebagai pembelajaran, ya, agar kedepannya tidak terulang kembali seperti itu. Oke. Dan tentunya tetap semangat dan terus optimis, ya, untuk menjalani love life kamu, love life dia, seperti itu. Jadi kalian harus tetap semangat. Kalau memang kalian ingin kembali bersama, harus tetap semangat, ya. Keduanya harus sama-sama optimis untuk menjalani hubungan yang lebih baik ke depannya, ya. Dan tetap positive thinking seperti itu, ya. Walaupun
sebelumnya memang di sini kamu sama dia di sini sempat menjalani hubungan yang codependent ya, hubungan yang rumit, hubungan yang toksik ya. Anggaplah itu sebagai masa lalu. Jadikan sebagai suatu pembelajaran seperti itu agar tidak terulang lagi di hubungan kalian yang untuk kedepannya seperti itu. Ya, karena di sini mungkin sebelumnya ini hubungannya toksik banget ya. Ada salah satu pihak yang benar-benar berjuang di dalam hubungan ini, tapi ada salah satu pihak yang cuek-cuek aja gitu loh di sini. Ada salah satu pihak yang banyak berkorban, tapi ada salah satu pihak yang cuek-cuek aja. Dan kalau seperti ini terus, aku rasa hubungan gak akan berjalan dengan baik ke depannya. Dan salah satu pihak juga pasti ada yang merasa lelah dan ada yang pasti ingin menyerah gitu ya. Jadi kalau aku lihat di dalam suatu hubungan itu memang harus ada kerjasama yang baik ya, dan tentunya itu dari kedua belah pihak, nggak bisa hanya dari satu pihak aja gitu ya. Untuk membuat hubungan itu tumbuh ya, berkembang, itu harus ada kerjasama dari keduanya seperti itu ya. And then di sini ada soulmate ya. Aku ngerasa di sini juga mungkin kenapa kamu sama dia masih saling memiliki perasaan satu sama lain sampai saat ini, karena sebenarnya aku ngeliat di sini ada memang potensi soulmate di antara kalian. Sebenarnya di sini memang kalian itu chemistry-nya cukup kuat seperti itu. Jadi kayak kamu ngerasa hanya dia yang cocok sama kamu, atau hanya dia yang bisa bikin kamu nyaman, yang klop banget sama kamu, yang nyambung banget sama kamu, dan dia pun merasakan hal yang sama. Karena memang ada energi soulmate di sini. Ya. Oke. True love. Seperti itu. Ya. Cuman ini semua tergantung kamu ataupun tergantung dia gitu. Kamu dan dia sama-sama merasakan itu atau enggak, ya. Itu yang aku lihat di sini, oke. And then the last di sini ada reconciliation. Seperti yang aku katakan tadi, ya, potensi untuk kembali ya itu ada 70% bahkan, lumayan besar ya. Karena memang di sini salah satu pihak itu ada yang memang ingin kembali, ada yang memang ingin memperbaiki hubungan. Seperti itu. Aku ngerasa di sini ya peluang untuk kalian rekonsiliasi itu besar. Cuman seperti yang aku katakan tadi, ego itu yang harus kalian lawan, kamu dan juga dia ya. Kalau untuk rekonsiliasi ada ya, seseorang dari masa lalu kamu itu ingin kembali ke dalam kehidupan kamu, oke. Mungkin itu aja sih ya yang dapat aku sampaikan pada readingan kali ini. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.